Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Yang kami hormati dan yang kami muliakan segenap dzurriyyah Simbah Kiai Haji Abdul Karim, terkhusus kepada segenap dzurriyyah yang pada kesempatan kali ini mengikuti agenda ziarah dari angkatan kami. Segenap peserta ziarah maziyah yang berbahagia, sebelum kita sampai ke makam Kiai Dalhar, akan kami ceritakan sedikit biografi singkat tentang Kiai Dalhar. Kiai Dalhar dilahirkan di Magelang pada tanggal 10 Syawal tahun 1286 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 12 Januari 1870. Kiai Dalhar dilahirkan di lingkungan pesantren. Ayah beliau bernama Kiai Abdurrahman bin Kiai Abdur Rauf bin Kiai Hasan Tuko. Kiai Abdur Rauf atau berarti simbah beliau, Simbah Kiai Dalhar, adalah salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro. Sedangkan Kiai Hasan Tuko, simbah buyut Kiai Dalhar, ini nasabnya nyambung ke Amangkurat III, Yogyakarta. Sejak kecil Kiai Dalhar dididik langsung oleh ayahnya, yakni Kiai Abdurrahman. Lalu pada usia 12 tahun beliau diantarkan oleh ayahnya dan dititipkan kepada Kiai Mat Usul di Dukuh Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Di sini beliau memperdalam ilmu tauhid khususnya selama 2 tahun. Lalu pada umur 15 tahun oleh ayahnya, Kiai Dalhar diantarkan dan dititipkan kepada Syekh Abdul Kahfi As-Sani, yakni pengasuh pondok pesantren Al-Kahfi Sumolangu Kebumen. Kiai Dalhar ngaji dan mondok di pesantren Al-Kahfi Sumolangu Kebumen selama 8 tahun. Dan selama 8 tahun ini selain beliau mengaji, Kiai Dalhar juga berkhidmah langsung di dalam Syekh Abdul Kahfi As-Sani. Hal ini sesuai dengan permintaan ayah dari Kiai Dalhar sendiri. Selanjutnya pada tahun 1314 Hijriah atau yang bertepatan dengan tahun 1896 Masehi, oleh sang Kiai Dalhar diminta untuk menemani anaknya yang melanjutkan pendidikan di Makkah Al-Mukarramah. Selama di Makkah inilah Kiai Dalhar mendapatkan ijazah kemursyidhan Thariqah Asyadiliyah dari Syekh Muhtaram Al-Maki dan juga mendapatkan ijazah Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. 2 amaliyah inilah yang akhirnya oleh Kiai Dalhar diamalkan secara langgeng dan juga melambungkan kemasyhuran beliau di belakang hari ketika berada di Jawa. Selama di Makkah, selama di Tanah Haram ini, Kiai Dalhar juga melakukan berbagai riyadoh. Salah satu riyadohnya adalah beliau pernah berkholwat selama 3 tahun di salah satu gua yang sempit. Selama berkholwat ini beliau juga mengamalkan puasa dan berbuka hanya dengan 3 biji kurma dan beberapa teguk air zam-zam. Beliau juga salah satu riyadohnya adalah selama di Makkah beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Terhitung selama 27 tahun beliau tidak sholat jamaah di Masjidil Haram adalah ketika awal baru saja datang di Makkah, yakni sholat asar. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah selama 27 tahun. Beliau juga melakukan riyadhah khusus untuk mendoakan para keturunan beliau dan serta santri-santri beliau. Beliau juga sangat menjaga adab ketika berada di Tanah Haram ini. Beliau tidak pernah buang hajat kecuali beliau keluar terlebih dahulu dari Tanah Haram karena menghormati Tanah Haram. Sepulang dari Tanah Haram, maka Kiai Dalhar lalu melanjutkan perjuangan keluarganya, yakni meneruskan pondok pesantren Darussalam Watu Congol Muntilan Magelang. Beliau juga meninggalkan beberapa karya, salah satunya adalah kitab Tanwirul Ma'ani. Kitab ini berisi tentang manaqib dari
Imam Abil Hasan Asyadili. Selain sebagai mursyid thariqah, Kiai Dalhar juga dikenal sebagai seorang kiai yang berdedikasi tinggi dalam mengajar dan mendidik para santri. Oleh sebagian ulama, beliau dijuluki sebagai kiai yang tidak kenal kompromi dalam persoalan hukum. Beberapa tokoh yang menimba ilmu kepada Kiai Dalhar, tokoh-tokoh besar di tanah Jawa, adalah seperti Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Demyati Banten, Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, dan masih banyak kiai lain. Kemudian beliau wafat, Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon tanggal 29 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1959. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau wafat pada tanggal 23 Ramadan, yaitu pada hari Kamis. Sekian biografi singkat dari Kiai Dalhar. Semoga ziarah kita ke Kiai Dalhar diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi salah satu asbabul futuh kita, dan kita mendapatkan percikan barokah dari Kiai Dalhar Watu Jongon. Kurang lebihnya sekian. Selamat menikmati perjalanan bersama Maziyah.